Nah, oh ternyata maunya ke Melissa. Karena Varsha akan coba diamankan Hijume. Ya, melepas Varsha, ngambil Melissa. Iya, mereka sebenarnya tuh bisa dibilang bukan yang nggak respect ya. Tapi mereka tuh sebenarnya udah punya strategi untuk nge-counter Varsha itu. Benar. Cuma, Bentar, kalau misalnya dia ngambil ke arah Varsha dipaksakan. Backline-nya dari Sorizo ini dia tuh bisa ke glue, bisa kan? Beatrix Brands lagi, mengerikan nih. Beatrix jungler dari Superken agak cukup sayang ya. Potensial dia tuh kayaknya Assassin Instinct. soalnya kan Ngebunuh tadi terus. kamu mikirnya kalau misalnya memang mati sih lah, karena Lancelot kan udah ditutup dan blue. Lah I said before. Seperti yang udah Iya, sampai aku inget dia banget. gendong apa? Link dia, Lancelot Gila, dia. linknya sampai Fanny-nya sampai nggak dilepas sama sekali dan sekarang Iya. dia terbukti menjadi player. Berapa Iya. umurnya? Berapa ya? Guys, berapa umurnya Tas? 4 tahun ya? Hah? 4 tahun. 18 atau berapa? Umur. Enak ya namanya ada di Google semua. Lah kamu ada juga. Tapi nggak bisa checklist biru gua. Gue kayak akun fanbase tau gak Instagram gue. Kamu cepetan request. Woi, tiap hari gua, tiap bulan gua request. Sini aku requestin. Jadi Iya, nanti aku requestin. Oke, Franco. Untuk Vin. Wah, ini lebih serem lagi, Vin. aku lebih concern ke arah sana karena Martis. dia ada Varsha, memang menang head to head sama Fredrin. Kan laku kan udah pasti Iya, laku. udah pasti. Sama Kufra. Oke, Kufra buat Dreams ya. Kufra itu tadi Amon cosplay Kufra. Ih, Malah ada kalau diambil Assassin sih berani banget itu ngelewatin Bonsing, Bo. Alis assassin juga loh jatuhnya. Bonsing, Bo. Gila ya, berani banget loh dia pakai Alis. Tapi Alice tuh tidak. Marah ke late game. Terus kedua Alisnya itu bukan Alis Catron. Berhasil menurunkan EVOS Legends. Game yang kedua match point di tangan Bigetron Alpha. Super Ken. Gila, Alice yang terakhir aku lihat itu. Alice di posisi mid lane atau gold lane waktu itu. Udah lama banget nggak tahu season berapa tuh guys. EXP sih aku. XP ya. EXP aku. Kalau aku lebih ke EXP. Dulu aku masih sempat lihat Alice tuh, wah. Di gold juga sempet kalau nggak salah. Waktu zaman-zaman Marksman Lama belum di gold banget. lane. Iya. Udah malah lama banget. Kalau aku belakangan ini masih ada sering lihat di XP. Di jungler jarang. Berat di jungler kayaknya. Oke. Dan jangan lupa untuk beli Diamond MLBB guys di bimaplus.3.co.id karena kamu bisa dapetin kuota gratis ya. Bisa push rank tanpa henti. Dan hanya dari 8.000 aja. Plus jangan lupa untuk download aplikasi Nef untuk dapetin hadiah yang sudah kita siapkan giveaway buat teman-teman semua kalau kamu dapetin poin terbanyak selama Heroes Esport 4.0. Oh, Saken membalaskan posisinya. Tidak memiliki Inspire kali ini karena memukul mundur seorang Dreams dan juga Brands di arah bottom lane. Kalau misalnya melihat potensial dari seorang Super Ken, kayaknya dia memaksa ke arah Alice agar magical damage-nya itu loh. Yang akan nanti membantu dia ketika dia melawan seorang Beatrix dari Brands. Oke, tapi Finn sudah tertarik dengan adanya satu buah Iron Hook namun memang Tyrant Revenge dari Dreams masuk terlebih dahulu. Bouncing Ball dan bahkan Tas pun memfollow up dengan cukup cepat bersama dengan seorang Hijume. Oke, dan memilih menuju ke arah satu buah gold buff. Sedikit terlambat nampaknya tidak terlalu terprediksi oleh seorang Brands. Dan Super Ken akan mendapatkan purple buff ya terlebih dahulu. Melihat ada pergangguan di arah Turtle, kayaknya Super Ken gak sempat deh. Gak bakal sempat menuju ke arah belakang. Super Ken yakin gak punya purple, tapi lihat Sorizo berhasil menunggangi seorang Tas dan nampaknya masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Tas. Boros banget ya mananya ya. Itu yang aku bilang, Super Ken yakin, kalau menurut aku sih ya udah lepasin aja. Karena memang hero-hero yang depending on purple buff seperti ini, wave pertama mereka akan cukup kesulitan. Iya. Anggapannya apalagi sampai purple keculik ya. Wah itu bakalan sulit banget. Tapi ya tidak akan terlalu memaksakan juga dari Super Ken. Belum ada satu trade dari Bigetron semenjak Super Vin tumbang.
Belum ada pertukaran yang terlalu signifikan dan mereka memilih untuk bermain dengan pasif karena mereka tahu jungler mereka memang tidak power di early game ya. Dan dari Sorizo juga di early game kali ini dia nggak berhasil melakukan dominasi di laning ya. Melihat potensial dari seorang lapu-lapu yang sudah level 5 terlebih dahulu ketimbang Sorizo. Dan membuat pasukan EVOS Legends berada di dalam keuntungan kalau untuk kali ini. Ya, dan dari Bigetron, Alpha masih cukup pasif. Saken pun akan bermain lebih berhati-hati. Melihat memang informasi belum bisa didapatkan. Finn akan melakukan babysit terlebih dahulu. Ngebuka map yang cukup terang. Sedangkan untuk Saken di area bawah. Ini nggak terang sih map Saken. Ini nggak terang. Dan harus ya ini terinfo oleh seorang Superken. Ada pemain dari EVOS Legends di arah bottom lane. Dia cuma ngecek-ngecek aja sih pakai hook dari Super Finn sendiri. Karena memang Dreams masih mencoba untuk menempati sisi god lane di area bawah. Dan Superken bakal coba diganggu oleh seorang Aji. Aji, karena dia menang banget laning ya sama seorang Sorizo. Jadi dia akan sangat bebas untuk masuk-masuk ke depan, ke belakang. Dan Superken kembali lagi dia menuju ke arah mid lane harusnya untuk ngambil orbnya. Nah ini orb-nya diambil dulu terlebih dahulu. Dan orbnya inilah yang akan menguntungkan dia nanti. Mungkin ke arah late game. Apakah Superken akan coba untuk mengambil retribution? Concernnya adalah kalau ada retribution, kali ini Superken akan kehilangan turtle buff. Turtle kayaknya nggak worth it dan ternyata ada satu buah pelatihan menuju ke arah belakang dari Saken. Terkena satu tetes aja membuat dirinya terbelangga di depan sana. Memilih langsung mundur dan tidak memiliki power team fight lagi dan lagi kehilangan objektivitasnya. Iya. Dan Saken, tentunya akan memfollow dengan satu buah Iron Hook yang dibuka oleh seorang Super Finn. Namun ada go away yang dibuka bersama dengan Aeson. Kena ke arah 3 pemain. Dan Hijume kali ini bakal coba untuk bertahan. Namun ternyata double kill diamankan oleh seorang Saken. Triple kill kah? Enggak, ternyata jatuh ke tangan seorang Moreno. What happened di EVOS Legends? Wait, what? Tunggu bentar. Brands maju lagi ya tadi? Yes, dia kehilangan banyak banget bahkan. Dan bahkan di sini membuat seorang Saken yang notabene-nya dia yang dapatin kerugian kali ini malah dibalikan. Total 3 point kill dari bottom lane. Dan kenapa aku merasa tadi dapat? Karena Dreamsnya masih kena satu buah Muddlesnya. Dan bahkan di sini ketika Brands masuk lagi ke dalam, dia miscalculate karena Moreno langsung membantu ke arah depan sana. Ada STM dikeluarkan menuju ke arah seorang Superken. Untuk ke arah belakang, tapi lihat apa swordnya belum dikeluarkan oleh seorang Tas. Kali ini berhasil menumbuh seorang Finn. Ditumbuk begitu saja, hilang begitu saja. Tidak bisa di cover di arah mid lane-nya. Superken juga harusnya nggak kuat sih nahan damage yang diberikan. Karena dia nggak pakai vengeance. Dia juga lihat Saken tiba-tiba datang sebagai pahlawan. Melakukan clear dengan sangat cepat. Rotasi yang dilakukan Bigetron memang agak sedikit terlambat. Tapi mereka selalu di posisi yang pasti. Ya, dan dari Superken rotasi masih dilakukan dan purple buff yang masih terus-terusan untuk diambil oleh seorang Superken ini nggak boleh sampai kehilangan purple-nya karena boros banget Elis dengan penggunaan mananya. Blood Oath yang dilakukan terus-menerus sama Superken ini bakal coba untuk melakukan clear cepat kayaknya butuh item lagi deh dari seorang Superken. Butuh ops dia. Benar, tapi Superken dengan retribution yang begitu on point. Dia flowing blood ke arah belakang. Terkena stun tentunya dengan ada Hijume. Dan mencoba untuk memberikan sedikit pressure karena seorang Superken memang tumpang di tangan seorang Brands. Tapi lihat mulai datang Saken cukup free di area belakangnya. Bakal coba di cover. Tapi satu buah Iron Hook. Dan bahkan Sorizo menggrab ke arah seorang Brands. Brands sempat untuk mengoutplay, menahan pergerakan dari seorang Sorizo. Tapi di depannya Moreno double kill. Diamankan 3 pemain. Dan yang keempat kena efek Terrify tapi Brands terkena sedikit damage dari seorang Moreno. Si Arcane Slide-nya benar-benar sakit banget. Gak ada barter lifesteal masalahnya Momo-chan. Kalau ada barter lifesteal itu kasus yang berbeda. Lihat, Hijume memilih langsung mundur ke arah belakang. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka masih tidak kehilangan sama sekali turret di arah mid lane. Maksimal yang bisa dilakukan Hijume adalah mencoba untuk mendorong sedikit demi sedikit. Karena pemain Bigetron gak ada yang mungkin sempat ke arah bottom lane. Sekalipun Glue ngebut, dia gak bakal sempat dan harus kehilangan satu buah turret. Itu the best thing yang bisa dilakukan oleh seorang Hijume. Iya. Itu yang udah terbaik yang bisa dilakukan. Padahal tadi menurut aku juga agak sedikit disayangkan ketika Superken flowing bloodnya ke arah pemain-pemain dari EVOS ya. Tapi untungnya memang trade-nya jalan dari Saken.
Brand sudah dapetin double kill tadi tuh. Double kill dapetin. Karena memang Sorizo udah nge-grab ke dia kan. Nge-grab dibawa sampai ke area turret. Sorizonya tumbang, cuma sayang sekali memang Moreno-nya nggak tumbang. Moreno masih bisa bahkan ngejar ke arah seorang Brands. Kayak yang kamu bilang, kalau Brands punya Husklaw atau mungkin punya lifesteal region lain ya mungkin dia masih bisa survive. Barter lifestyle ya. Tapi tentunya Moreno berhasil untuk mendapatkan pemain keempat yaitu ditumbangkan kembali Brands. Namun bermain secara objektif kali ini di tangan seorang Brands menyamakan turret yang sudah hancur. 2 turret untuk Bigetron, 2 turret untuk EVOS Legends. Dan Lord pertama sudah mulai muncul kali ini. Apakah EVOS mereka mau bermain secara objektif? Udah langsung melakukan inisiasi ke area Lord yang pertama. Super Fin mulai datang kali ini tapi apakah Ken muncul? Ternyata tidak bisa. Tidak sempat waktunya tapi bakal coba dipaksa team fight-nya. Dan satu buah hook connect ke arah seorang Brands hilang begitu saja. Super Fin memang menjadi pertukaran tapi Super Ken akan coba untuk mengejar ke arah seorang Hijume. Namun Hijume masih bisa lari. Dan Moreno berhasil untuk menahan satu pemain di area depan bersama dengan seorang Sorizo yaitu Aji yang bisa mundur dengan satu buah Braver Fighter. Flicker bahkan telah digunakan oleh para pasukan dari EVOS Legends. Mereka mendapatkan kerugian. Lordnya kali ini yang menjadi sia-sia. Hanya ada satu wave doang. Karena wave yang berikutnya Lordnya sudah hilang. Iya. Jadi udah kecil lagi. Udah gak ada super minion ya? Untungnya Tas tadi masih bisa selamat karena belakangnya sedikit ya. Iya. Dan dia dapetin retributionnya. Sakennya free hit banget soalnya di sana. Tapi pas tasnya selamat, Brands-nya ketarik. Berhasil udah ketangkep. Iya. Dan gak ada flicker kan di situ posisinya. Betul, namun sangat disayangkan kali ini. EVOS mereka harus merelakan Lord mereka yang pertama dan Super Ken. Ini udah mulai nih, udah mulai berasa kayaknya Super Ken. Iron Hook. Menuju ke arah seorang Aji. Nampaknya Aji langsung mengeluarkan Blade Factors-nya. Dia gak kenal takut. Mundur ke arah belakang. Yang kaget bukan hanya Momochan nampaknya. Seluruh kolom komentar juga kaget ketika saya teriak ya. Dan untungnya aku lagi lihat. Dicek lagi, checking boost lagi. Di zoning out lagi. Iya. Satu buah Fener Estre kembali terjadi. Dari seorang Hijume, mau tidak mau, gagal mendapatkan siapapun di depan sana. Dreams terkena damage yang terlalu sakit. Gak bisa dibendung kembali Dreams. Sakit banget. Gak bisa, karena dia gak punya flicker. Momochan terlalu sakit-sakit, benar-benar dominasi. Level 11 dengan 3 poin kill tanpa tertumbang 5 assist. Ini akan membuat dirinya kaya raya. Iya. Dan bahkan dengan Eyes on You, cuma model Eyes on You loh sebenarnya. Dan kayaknya ini Super Ken bikin Hijume tumbang kali ini, bahkan Sorizo ngebuka split-splitnya. Super Ken bakal coba untuk mengejar karena seorang Aji. Braver Fighter tidak connect tapi Brands akan menjadi target kedua. Masih dikasih kesempatan untuk hidup dari seorang Brands. Super Ken akan lebih berfokus untuk mendapatkan objektif turret untuk Bigetron Alpha. Super Ken masih sibuk cari orb, sibuk cari duit. Iya dia butuh orbsnya. Iya betul. Percuma kalau orbsnya juga tidak terlalu maksimal. Aku main lihat itemnya deh, boleh gak sih Boleh, itemnya? Pak Produser tunjukkan itemmu sekarang. Cas. Oh lagi ngambek deh sama gue. Enggak. Bisa dibilang. Tuh kan, dia bikin ke arah dominance ice. Buat Super Ken, gak terlalu berasa soalnya. Damage dari pemain-pemain EVOS. Dan sekarang mungkin respect juga, dia bikin, itu rope-nya belum jadi. Ke arah Magic Defense. Athena itu. Athena ya? Iya Athena. Untuk Varsha. Iya biar gak burst dia. Biar bisa ada tukeran lah. Ini Hijume belum jadi Holy Crystal loh. Divine Glaive aja belum, gimana Divine Holy Glaive Crystal juga dulu. Dia iya. Divine Glaive dulu, kalau dia kaya, habis CODLT Holy Crystal gak apa-apa. Masanya lagi ketinggalan ya. Dari segi networknya diungguli 3.000, 2.000 plus lah. Untuk Bigetron Alpha, tapi Sorizo, oke, menarik. Dengan satu buah airhole lagi dari seorang Super Fin dan bahkan Bloody Hand connect. Tapi di sisi lain Sorizo terculik dengan satu buah Feather Ice Strike. Di tangan Hijume, Super Ken masuk. Tahun yang memang connect dari seorang tes. Tapi Aji bertahan dari damage yang begitu sakit dari seorang Super Ken. Dan juga Saken. Begitu luar biasa. Satu pemain tumbang ditukarkan satu. Kedua EXP lane hilang begitu saja. Tapi masih ada kedua jungler yang akan melakukan kontes ke area Lordnya. Kali ini Super Ken bakal coba untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Tapi ada konsil, dibuka, ditabrak, Dreams. Mencoba untuk menahan pergerakan dari seorang Super Fin. Tapi Town Connect Tas pun berhasil untuk menumbangkan seorang Super Fin kali ini. Dan apa yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron tanpa adanya Fin. Kali ini mengerikan sekali. Sudah mundur ke arah belakang. Akan ada adu retribution. Pada saat dikeluarkan. Saken is coming up. Retribution from Super Ken. Lagi dan lagi Momochan Super Ken menyelamatkan hari dari Bigetron Alpha.
EVOS Legends. Mereka harus merelakan Lord yang kedua jatuh ke tangan dari pemain-pemain Bigetron. Dan mereka mundur serentak karena mereka tidak mau dipaksa team fight. Supercan kali ini sudah mulai mengambil map control di area jungle yang dimiliki oleh EVOS. Dan bahkan dipaksa dipukul mundur. Lord bakal coba ditahan. Di area midnya Sorizo masuk, flicker tapi dia terkena damage dari Veda Ice Strike begitu perih. Sementara di sisi lain, Dreams masuk ke area belakangnya, Saken memang hilang. EVOS mereka punya kesempatan untuk balikin keadaan. Sorizo mencoba untuk nge-grab menjauhkan pemain-pemain dari EVOS Legend dari Bigetron. Tapi Supercan masuk kali ini. Brans berhasil untuk mendapatkan Sorizo, tapi di sisi lain apakah damage cukup dari Bigetron. Mereka... Mantap! Hilang hijaunya. Winter Trenchen gak bisa safety. Tapi para pasukan dari Bigetron Alpha. Spraydon dikeluarkan oleh seorang Moreno. Lihat Moreno berubah cosplay jadi Matrix kali ini. Spraydon di biru passion dari Moreno dan macam-macam mantap kembali terjadi oleh seorang Vayne. Itu Super Fin narik Iron Hook. Supercan-nya masuk pakai Flowing Blood. Di zoning out jadi. Iya. Di zoning out. Tapi masalahnya Supercan gak dapetin Brans. Dia gak dapetin Bransnya mundur. Ya kan masih bisa mundur tadi. Dan Supercan cuma bertahan pakai Winter Truncheon. Karena posisinya dia juga udah low banget ketika dia masuk dengan satu buah Flowing Blood nih. Kan 3 lawan 4 nih posisinya. Set dia masuk, ditarik tapi Bransnya masih bisa jaga positioning. Dan masih ada cover dari seorang Dreams juga tadi. Reset lagi untuk kedua belah tim Lord yang masih bisa ditahan oleh EVOS Legends, Bigetron. Ini cukup menyeramkan juga sih. Untuk Dreamsnya tadi masuk. Plus dia juga punya Tyrant Revenge kan tadi. Ajinya follow up. Tadi Sorizo tuh flicker, aku kaget dia flicker loh. Dan bahkan kalau bisa aku lihat satu keunggulan dari EVOS Legends adalah dengan cara menutup Saken. Udah Saken ketutup, kelar tim fightnya mereka. Iya. Langsung benar-benar power banget dari seorang Saken dan dia respect loh menurut aku. Dia respect dengan adanya Warrior Boots. Walaupun dengan adanya Warrior Boots seperti ini, damage magicalnya kan masih ada, masih terlalu sakit, iya. yes. Dan itu yang harus diperhatikan. Blood Out-nya terus ambil, dan ini makin late game makin sakit. Alisnya makin gak bisa dibendung loh. Brand sudah punya Dia mau konsentrat atau mau Ice Queen One? Harusnya Ice Queen One sih. Dari siapa namanya, Supercan. Supercan lagi Alisnya? Iya. Slow effect ya? Iya, dia lagi nyari out-nya dulu nih. Pasifnya dulu dia lagi cari. Pokoknya sampai warna merah tuh udah enak banget. 65, berapa ya lupa aku. Atau berapa gitu. Masih dicari ya? 200 atau berapa, lupa lah. Dia Udah lama aku gak main alis soalnya. Dia clear bawah dulu kah? Tapi Nggak, dia masalahnya... harusnya purple. Dia war gak pakai purple. Mungkin Lord kali ini di tangan dari EVOS. Iya. Kalau dia berani gak pakai purple ya, gak mungkin. Purple Rugi dulu. banget. Iya, enggak dia purple dulu sih. Dia purple dulu, Superfin bakal buka map ya kan. Dapetin info dulu. Dapetin purple sekarang masalahnya Bigetron. Nah, Mereka udah mulai nih. ini saatnya seorang Sorizo tuh ngepoking tas. Nah, lihat akan adu-adu retribution kembali terjadi. Berada di atas, tasnya bakal coba dihajar. Aji Saken free harus banget. flicker untuk mundur ke belakang. Saken free gak ada bisa memegangnya dan bakal lihat Brad. Seratul maut. Hilang begitu saja dengan sangat cepat. Aji udah gak punya flicker kembali. Legendary didapatkan. Dua hilang. Mati-mati mantap. Kembali terjadi Vayne. Super Vayne featuring Super Ken. Menjadi super mania kali ini. Dan menyisakan Dreams bersama dengan Hijume sendirian aja. Gak punya Veda Ice Strike. Baru muncul Veda Ice Strike-nya kali ini. Tapi apakah mampu untuk ditahan Dreams? Terkena damage yang begitu. Peri Mortality pecah. Moreno masuk ke area depan. Super Ken. Flowing Blood dan juga Bloodthirst. Bakal coba untuk mengusir seorang Hijume. Tapi Lord masuk. Dan Bigetron. Mereka berhasil untuk di-wipe. Dibunuh di base-nya sendiri. Mereka berhasil mem-wipe out EVOS